Shalom, damai di hati. Senang kita berjumpa lagi di Renungan Harian Keluarga. Kali ini untuk edisi Jumat 3 Oktober 2025. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkaulah yang terus memelihara kehidupan kami dan menganugerahkan kepada kami kesempatan untuk menjalani kehidupan dalam berkat-berkat yang terus Engkau anugerahkan. Kami menikmati sukacita, kebahagiaan dalam hari-hari hidup yang kami jalani. Dan kami sungguh percaya semua karena kemurahan-Mu. Di saat ini lagi Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu melalui Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Kami bermohon dimanapun kami menyaksikan, kiranya kami dituntun oleh Roh Kudus, supaya firman yang akan diberitakan melengkapi kehidupan kami semua. Maka terpujilah Engkau, ini kami yang berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Bacaan Alkitab untuk hari ini terdapat dalam kitab Yehezkiel pasal 33, ayat 14 hingga ayat 16. Dari Yehezkiel pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16 ditulis seperti ini. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati. Tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Sampai di sana bacaan Alkitab. Tema renungan kita, ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pertobatan sejati bukanlah sekadar kata-kata penyesalan atau air mata emosional yang tidak menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan. Yehezkiel menunjukkan dengan jelas bahwa pertobatan yang diterima Allah adalah pertobatan yang dibuktikan dengan tindakan konkret, yaitu mengembalikan gadaian, membayar kembali apa yang dirampas, dan hidup menurut ketetapan-ketetapan yang memberi kehidupan. Ini berarti bahwa pertobatan harus menyentuh area-area praktis dalam kehidupan kita. Hubungan dengan sesama, integritas, kejujuran dalam pekerjaan, dan kebenaran dalam setiap aspek kehidupan. Pertobatan tanpa perubahan gaya hidup adalah pertobatan palsu yang tidak memiliki makna. Melalui Nabi Yehezkiel, Allah menyatakan janji yang mengagumkan tentang pertobatan yang sejati. Pesan ini mengungkapkan hati Allah yang penuh belas kasihan terhadap orang berdosa yang benar-benar bertobat. Meskipun seseorang telah hidup dalam kejahatan dan kefasikan, Allah tetap memberikan kesempatan untuk berbalik dari jalan yang salah. Yang luar biasa adalah bahwa Allah tidak hanya menawarkan pengampunan, tetapi juga kehidupan baru yang bebas dari hukuman maut. Ini menunjukkan bahwa tidak ada orang yang terlalu jahat untuk diselamatkan, selama ia mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Yang menakjubkan dari janji Allah ini adalah bahwa segala dosa masa lalu tidak akan diingat-ingat lagi ketika seseorang bertobat dengan sungguh-sungguh. Allah tidak hanya mengampuni dosa, tetapi juga melupakan masa lalu yang kelam. Ini adalah kasih karunia yang luar biasa. Masa lalu kita yang penuh dengan kegagalan dan dosa tidak lagi menjadi beban yang menghambat kita untuk menikmati hubungan dengan Allah. Pengampunan Allah bersifat total dan final, memberikan kita kesempatan untuk memulai hidup baru dengan lembaran yang bersih. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, mari kita melakukan evaluasi terhadap kehidupan kita hari ini. Adakah bagian dalam hidup kita yang masih perlu pertobatan?
Adakah hal-hal yang kita rampas atau ambil secara tidak benar yang perlu kita kembalikan? Adakah hubungan yang rusak karena kesalahan kita yang perlu dipulihkan? Pertobatan sejati membutuhkan keberanian untuk mengakui kesalahan dan kerendahan hati untuk memperbaiki kerusakan yang telah kita buat. Jangan biarkan rasa malu atau takut menghalangi kita untuk bertobat dan melakukan keadilan dan kebenaran. Ingatlah bahwa Allah selalu siap menerima orang yang bertobat dengan tulus hati. Tidak peduli seberapa dalam kita telah jatuh dalam dosa, pintu pengampunan Allah selalu terbuka. Namun pertobatan yang sejati bukan hanya soal mendapat pengampunan, tetapi juga tentang komitmen untuk hidup dalam keadilan dan kebenaran mulai saat ini. Biarlah hidup kita menjadi bukti nyata dari pertobatan yang sejati, sehingga orang lain dapat melihat kuasa Allah yang mengubahkan dalam diri kita. Amin. Marilah kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menyapa kami, mengingatkan lagi bahwa betapa Engkau Allah mengasihi kami dan selalu memberi kami kesempatan untuk ada dalam pertobatan tanpa mengingat kesalahan-kesalahan masa lampau kami. Maka biarlah hidup kami akan diarahkan pada pertobatan sejati. Kami betul-betul berbalik meninggalkan cara hidup yang lama dan hidup menurut kehendak-Mu, Allah yang begitu mengasihi kami. Oleh karena itu Bapa, diberkatilah kami semua dalam menjalani kehidupan ini. Siapapun kami yang menyaksikan tayangan ini, berkat Tuhan kiranya menjadi bagian hidup kami, pribadi dan keluarga. Setiap berkat ucapan syukur yang kami terima, kami persembahkan kepada Tuhan. Dan setiap gumul kami bawa di hadapan-Mu ya Bapa. Berkenan Engkau turut campur tangan memberi pertolongan-Mu yang nyata bagi hari-hari hidup kami. Maka dimuliakanlah Engkau ya Allah kekal selamanya. Dengarlah seru sembayang kami yang berdoa demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, bagikan video ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom, damai di hati.